Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani jahe milenial. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ini ada permintaan dari teman saya, bagaimana cara merawat jahe agar dikembangbiakkan lebih banyak lagi. Ini sebagai percobaan saya menanam jahe emprit di pekarangan, yang mana ini sudah berumur sekitar 2 bulanan. Ini yang nantinya jahe emprit ini nanti akan saya perbanyak. Bukan masalah kita tidak punya anggaran untuk membeli bibit atau menyemai, tapi perlu kita ketahui, terkadang manusia itu suka yang langsung jadi instan, atau yang mau untuk berproses. Kalau saya ini mengawali berproses dari bulan Februari. Dari bulan Februari ini dari proses saya menyemai, dan juga ada yang sudah saya membeli bibit. Tapi yang ada di depan kali ini lihat sahabat-sahabat ataupun teman-teman petani jahe milenial, ini adalah jahe yang saya tanam dengan media saya menyemai. Karena proses penyemaian ini juga cukup lama, maka saya mencoba untuk menanam di pekarangan. Ini tanaman jahe yang umurnya 2 bulan. Ini rimpang-rimpangnya sudah banyak. Dulunya ini saya mengawali proses menanam jahe ini karena termotivasi. Karena saya juga masih kuliah, karena ada waktu kosong libur kuliah, maka saya gunakan mencoba untuk menanam jahe. Ini jahe tapi pinggirnya ini kunyit. Nah, pertumbuhan kunyit dan jahe ini ternyata lebih cepat yang kunyit daripada jahe. Nah, ini tidak saya beri pupuk kimia, ini masih alami. Adapun setiap 1 bulan sekali pasti saya siram dengan koi kambing dan juga pupuk buatan saya. Oke, langsung saja. Ini jahe yang sudah umur 2 bulan. Ini saya akan perbanyak. Ini kalau di depan saya ini juga sudah saya tanami. Sudah saya tanami sampai ujung sana, dan nantinya itu akan saya perbanyak lagi sampai di atas-atas. Ini tepatnya di Kemiren. Ini juga ada view Merapi, langsung pantauan Merapi 7 km. Nanti akan saya perbanyak sampai bawah-bawah. Ini kan cukup luas sekali, cukup luas. Ini semuanya nanti akan saya coba untuk menanam jahe. Ini proses saya memperbanyak dulu. Nanti kalau sudah ada bibit-bibitnya, bibit-bibit kecil-kecil ini nanti akan saya pindahkan ke tempat yang masih terbuka. Saya mengawalinya ini bukan langsung membeli untuk bibit-bibit terus kemudian saya tanam karena saya malas, itu bukan. Tapi saya ingin mencoba dari proses awal, bagaimana proses dari penyemaian terus kemudian pembibitan sampai di tahap akhir.
Kalau ini nanti saya akan pisahkan satu-satu, terus nanti saya tanam. Ini saya mengawalinya masih sekitar, saya membeli itu setengah kilo. Awal coba-coba itu setengah kilo, coba-coba setengah kilo, dan alhamdulillah ini sudah saya semai dan sudah berumur 2 bulan. Dan di depan-depan saya ini sudah saya tanami sampai ujung. Untuk video kali ini, karena temanku ada yang menanyakan, ini adalah proses saya untuk memperbanyak tanaman jahe. Dan ini subur-subur ya. Kalau tanaman jahe itu subur, itu kelihatan warnanya ini hijau. Hijaunya adalah hijau yang segar. Ini kunyitnya juga, ini juga segar-segar. Kalau di sini aman, tidak ada tikus. Kalau dulu ini kan bekas lahan cabai. Nah, cabenya itu pada dimakan sama tikus. Hama kalau di sini. Bukan seperti negara lain untuk dikonsumsi, tapi di sini sebagai hama. Nah, ini coba saya lihatkan. Ini sudah muncul sedikit-sedikit, sudah bertunas banyak. Ini 1 bulan lagi nih sudah banyak lagi. Tapi rencana nanti akan saya pindahkan, karena ini sudah banyak sekali, sudah ada sekitar 10-an. Maka nantinya ini akan saya pindahkan satu persatu ke tempat yang masih kosong. Kalau di ujung sana ini sudah full semuanya, tapi masih kecil-kecil karena umurnya baru sekitar 1 bulan. Jadi seperti ini, masih sedikit-sedikit yang tumbuh, ini masih kecil-kecil. Kalau yang di sini kan sudah sekitar 2 bulanan. Ini sudah rimbangnya sudah banyak. Ini nanti sebentar lagi akan saya pindahkan satu persatu. Terus nanti saya pindahkan yang di atas yang masih kosong, dan juga nanti saya pindahkan yang di bawah. Karena saya tidak menanam langsung banyak, tidak. Saya ingin berproses dari awal, terus nanti saya memperbanyak. Terus saya nggak memikirkan nanti ini bisa menjadi keuntungan atau tidak. Tapi yang terpenting adalah mencoba, belajar, pelajari. Karena ada teman-temanku juga yang selalu sharing-sharing ketika di perkuliahan. Dia juga petani kopi di daerah Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Terus kemudian saya punya lahan, saya ingin mencoba menanam jahe. Dan nanti masalah panen ataupun rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau ini kita masih tahap belajar untuk memperbanyak tanaman jahe di pekarangan. Ini kenapa satu bibit jahe saya semai selama sekitar 1 bulan, terus kemudian cepat tumbuh. Ini rahasianya apa? Saya menggunakan rahasia racikan saya, yang mana saya tidak membeli di toko-toko, tapi saya mengolah sendiri hasil dari ilmu dari ayah saya. Karena setiap ayah saya ini menanam pohon-pohon ataupun salak, ini cepat untuk tumbuh dan buahnya besar-besar. Karena berani untuk berkualitas. Jadi mayoritas di daerah sini adalah salak. Ini di atas juga banyak salak. Ini salak pondok. Kalau ini salak madu.
Kalau salak madu harganya juga mahal. Ini umur di 2 bulan tapi sudah segede gapon. Nah, ini sudah segede batang rokok. Batang rokok, kalau kita rokoknya kita surya, ini satu batang mungkin ini juga kalau udah tumbuh, ini satu rimbang ini bisa untuk membeli rokok surya ini bisa. Nanti dikalikan berapa kita menanamnya. Kita berangan-angan seperti itu. Tapi kita juga tidak tahu yang namanya sebuah proses, pasti ada kegagalan, pasti ada kekurangan. Bagi saya kegagalan itu adalah dari kita sendiri. Kegagalan itu adalah ketika kita tidak bisa mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Itulah kegagalan. Adapun kesuksesan adalah bagaimana saya bisa merasakan dalam sebuah proses secara mendalam, proses merawat jahe dari proses awal penyemaian sampai pembibitan dan kita tanam secara meluas. Kalau ini di pekarangan ini saya menanam jahenya ini mungkin tidak rapi karena di sampingnya ini ada kunyit, terus di sampingnya ini ada nanas. Ini nanas madu, saya beli di Bromo. Ini saya tanam di sini karena ini juga proses penyemaian. Dulu ini kan kering ini, tapi saya sengaja untuk tanam di sini. Nanti setelah sudah agak besar nanti akan saya pindahkan di samping-samping, karena kalau umuran nanas ini bisa 1 tahun sekali. Kalau jahe kan tidak, 4 bulan kita bisa memanen, 6 bulan kita bisa memanen, 8 bulan, 1 tahun, bahkan 1,5 tahun kita memanen. Tergantung kebutuhan kita dan kesukaan kita. Kalau ini memang saya mempelajari untuk saya belajar untuk memperbanyak, barangkali ini bisa menjadi sebuah rezeki untuk generasi muda. Kalau di rumah punya pekarangan bisa untuk dicoba daripada tidak. Ada pepatah yang mengatakan itu lebih baik kamu mencoba daripada tidak. Nah, yang terpenting adalah kita punya dulu. Kalau kita punya barang, nanti untuk pemasaran insya Allah nanti gampang. Tapi yang terpenting kita punya dulu. Kalau kita tidak punya, kita menawarkan, sama saja kita penguasa. Ya seperti itu. Tapi saya mencoba-coba untuk memperbanyak. Proses saya menanam ini dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah dari proses penyemaian sampai sekarang hasilnya seperti ini. Sudah banyak yang tumbuh. Oh iya, kalau di sini daerahnya juga sejuk-sejuk panas, jadi memang tanaman jahe ini daun-daunnya kadang mengkisut seperti ini. Ini kan mengkisut, sedikit mengkisut. Tapi nanti ketika sudah turun hujan ataupun tidak terkena sinar matahari, artinya tidak terlalu panas, ya hasilnya seperti ini. Ini kan segar-segar. Ini sangat segar sekali. Dulu ini ada bekas saya cara penyemaian. Ini dari awal ini jahe cara penyemaian saya dulu. Ini kan baru berumur sekitar berapa ya? Sekitar 3 mingguan.
3 mingguan tapi sudah tumbuh tunas 2. Kalau yang ini kan 2 bulanan, sekitar 2 bulanan. Kalau yang ini masih sekitar 3 mingguan tapi sudah trubus dan kemudian sudah muncul tunas 2 yang nantinya ini akan saya pindahkan. Ini ternyata di pekarangan kita tanam ini cepat tumbuh. Tapi kalau kita tidak suka langsung kita taruh di tanah, kita pengen untuk mempercepat, maka kita semai dengan media tanah di dekat rumah bisa, di sini juga bisa. Ini juga sangat mudah sekali. Kalau saya ini kan langsung di lahan terbuka, artinya banyak yang memang di sini kadang hujan, kadang tidak. Ini juga menjadi faktor. Kalau di sini memang posisinya ini tidak terkena langsung sinar matahari seperti yang di sana. Kalau di sini ini kan di bawah pohonan, artinya secara perkembangan ini akan lebih dominan yang cepat. 3 minggu sudah bertunas seperti ini dibanding yang terkena sinar matahari. Karena kalau terkena sinar matahari, kalau kita tanam ini prosesnya juga lama cara penyemaiannya dibandingkan yang di bawah pepohonan. Tapi tidak masalah, ini sesulit apapun itu pasti ada jalan keluar ataupun solusinya. Kalau saya ini untuk agar kita lebih memfokuskan untuk memperbanyak, jadi memang saya tanam ini dari proses awal penyemaian ini cukup lama ya, cukup sekitar 1 bulanan itu penyemaian. Terus kemudian saya mencoba untuk bagaimana ini memperbanyaknya. Kemudian saya sering mempelajari setiap harinya. Oh, ternyata ada faktor pertumbuhan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar ini juga berpengaruh, karena nutrisi yang aslinya ini di tanaman jahe ini diambil oleh tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di sekitar tanaman jahe. Jadi kita juga harus rutin untuk, selain kita rutin untuk membersihkan, maka juga ada cara saya ini memberikan pupuk. Kalau saya ini kan di rumah banyak lah. Ini kan di daerah juga dikatakan sejuk, juga dikatakan panas ya. Memang ini daerah di lereng Merapi ini memang cukup alhamdulillah subur. Maka saya untuk mencoba ini, saya coba untuk menanam jahe. Ini memang di tengah-tengah ini masih banyak rumput-rumput. Ini belum saya semprot ataupun saya rondap, masih saya biarkan. Ini umur di sekitar 1,5-an, karena ini juga dari bibit. Terus kemudian saya pindahkan, saya perbanyak, karena ini proses saya memang lebih memperbanyak dulu. Belum saya di tahap pengen mengharapkan hasil, belum. Ini masih proses saya memperbanyak, dan alhamdulillah ini juga perkembangannya cukup cepat. Karena kalau ada tanaman yang seperti ini, tanaman liar, ini kita jabutin, kita bersihkan sampai bersih. Dan jangan lupa selalu memupuk. Kita ada waktu 3 hari sekali kita sempatkan, kita pupuk menggunakan, kalau saya ini menggunakan tanpa kimia, pupuk cairan saya sendiri ya. Saya membuat itu dari buah-buahan yang sudah membusuk, terus kue kambing saya
campur, itu saya fermentasikan selama sekitar 1 bulanan. Itu kan pasti nutrisi penuh ini buat tanaman-tanaman ini. Dan alhamdulillah percobaan saya ya hasilnya seperti ini. Ini tanpa ada kimia sama sekali, meskipun tumbuh di pekarangan. Ini kalau air memang agak sulit, tapi kalau curah hujan di sini banyak, sering lah kalau hujan. Ini proses saya nanti kalau sudah berumur 2 bulanan, pasti nanti saya akan perbanyak sampai di bawah sampai di atas. Itulah proses saya dari awal penyemaian di pekarangan. Mulai saya menanam, membeli 1/2 kilo itu saya potong-potong, terus saya langsung saya tanam. Karena saya juga teman-temanku di perkuliahan itu banyak yang pengusaha, maka saya sering bertanya-tanya untuk pengetahuannya bagaimana cara merawatnya dari awal proses dan sebagainya. Ini saya pelajari, saya mencoba, hasil-hasilnya seperti ini. Dalam waktu 1 bulan ini sudah berimbang 1, 2, 3, 4, 5. Itu di depan saya ini sudah ada 5, tumbuhannya juga segar-segar sekali. Dan alhamdulillah pupuk yang saya buat sendiri ini juga alhamdulillah manjur untuk tanaman-tanaman saya. Pupuk yang saya buat ini juga warisan dari ayah saya. Itu juga sudah tumbuh-tumbuh. Di depan-depan sana juga sudah tumbuh, karena saya ini masih arang-arang karena kan pembibitan dari yang di atas. Dulu itu cuma memang di atas itu masih sekitar 1 baris itu, 1 baris itu kan rempahnya dulu kan banyak itu sudah saya ambil, tumbuh saya ambil, terus saya kembangkan jadi 2 barisan ini. Terus yang sini nanti tumbuh lagi, saya kembangkan di sini, terus saya kembangkan di sana, di sana, dan di sana. Dan nanti akan saya kembangkan untuk yang di bawah-bawah karena masih kosong. Kenapa saya seperti itu? Ya memang saya mencoba saja untuk memperbanyak saja. Saya mencoba untuk memperbanyak, mengisi di lahan-lahan yang kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau mencoba ataupun yang memberi masukan, silahkan subscribe dan komen video kali ini. Barangkali ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, petani sukses di masa depan.